Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. di channelnya Mami Dr. Rati Teja Dr. Official. Rati Teja Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya. Kali ini sama Mami kita mau bahas apa, Mi? Mengenai penyakit autoimun, khususnya penyakit Autoimun. lupus ya. Iya, penyakit lupus. Bisa Iya. dijelasin, Mi, pengertiannya itu Iya. apa ya? Aku baru Iya. denger loh. Ya, jadi Mami mau cerita dulu. Ini di ruangan rapat Pakadis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, ada Teh Elsa juga. Makasih Teh Elsa ya. Barusan ada Ibu Dr. Reti, Ibu Sekdis ya. Jadi kita itu punya sistem imun, defense sistem pertahanan tubuh. Polisinya atau abrinya tubuh kita, ada sistem imun innate imun system, ada adaptif imun system. Ketika pertama datang patogen atau zat-zat asing buat tubuh kita seperti bakteri, parasit, yang aktif adalah innate imun system, tapi lama-lama diganti oleh adaptif imun system. Adaptif imun system ini berupa limfosit T dan limfosit B yang akan mengeluarkan antibodi. Nah, sejatinya antibodi itu adalah untuk melindungi tubuh kita. Tapi pada suatu penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun, yang terbentuk itu autoantibodi, tapi dia malah menyerang tubuh sendiri gitu. Jadi kalau harusnya mah melindungi, ini menjadi internal threat atau ancaman yang disebabkan oleh komponen tubuh kita sendiri. Nah, penyakit autoimun ini dikatakan lebih sering menyerang perempuan dibandingkan dengan pria. Ada yang mengatakan 3 kali lebih sering terjadi pada pria, bahkan ada yang mengatakan 9 kali lebih sering terjadi pada pria. Ada juga yang mengatakan 15 kali lebih sering terjadi pada pria. 30% penyakit autoimun ini terjadi pada keluarga, bisa berupa penyakit diabetes tipe 1, penyakit tiroid yang disebut dengan Hashimoto disease, bisa penyakit lupus atau kepanjangannya SLE, systemic lupus erythematosus, bisa juga berupa penyakit lain. Ada 80 sampai 100 penyakit autoimun, tapi memang sekarang yang akan dihadirkan Mic Lupus Visible, membuat lupus itu tersosialisasikan. Karena setiap tahunnya ada tambahan 100.000 penderita lupus, dan biasanya penyakit lupus ini terjadi pada wanita muda, pada usia reproduktif ya, usia-usia Teh Nur Aini lah. Iya. Mami kan ya masih termasuk usia produktif lah, belum pensiun gitu ya. Jadi semua orang beresiko terkena penyakit autoimun. Itu biasanya gejalanya itu berupa gimana gitu, Mi? Ya, gejalanya bisa berupa gejala ringan yang disebut dengan gejala konstitusional. Ada demam, demamnya terus menerus, tapi bukan tipes, bukan malaria. Kemudian yang kedua, ada kelainan pada kulit yang disebut dengan malares atau butterfly rash ya, berbentuk kupu-kupu di pipi. Ada juga yang mengenai psikiatri, neuropsikiatri, sistem saraf pusat, bisa terjadi kejang. Dan karena memang lupus itu membuat kita tidak nyaman, banyak sekali gangguannya, kadang-kadang menderita depresi sampai psikosa yang disebut dengan NPSLE atau neuropsikiatri systemic lupus erythematosus. Bisa mengenai paru-paru, sehingga kadang-kadang ada keluhan penderitanya sesak napas, bisa mengenai jantung, dan bisa terjadi sariawan pada mulut atau istilah kedokterannya ulkus ulcer. Kemudian ada rasa fatigue atau rasa lemah dan lelah yang berlebihan. Disebut juga great imitator atau penyakit 1000 wajah. Pernah ngobrol dengan Dr. Reti ya, Nek Elsa, Mami pernah ngobrol dengan Dr. Reti. Bahkan ada yang menganggap tadinya mah itu kelainan kulit biasa gitu, padahal sebetulnya suatu penyakit yang disebut dengan penyakit lupus. Ya. Pengobatannya itu yang harus ditempuh oleh orang penderita lupus itu gimana, Mi? Ya, nah faktor pencetusnya lupus ini adalah suatu stres ya, suatu stres yang berlebihan. Selain faktor genetik, ada juga mengatakan orang yang menderita lupus itu harus menghindari rokok, dan dia sensitif, fotosensitif, jadi harus sering menghindari matahari. Kalau keluar harus memakai ultraviolet pelindung ya, sun protecting factor ya. Nah, untuk pengobatannya memang ada berbagai macam obat. Salah satunya adalah yang disebut dengan hidrokloroquinon ya, obat untuk malaria. Tapi yang terutama adalah kita harus mengetahui dulu
gejala-gejalanya, terutama buat dokter umum atau FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk mendeteksi dini. Adapun untuk pengobatan tingkat lanjutannya itu di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kalau di kita mah ya TL saya di Rumah Sakit Singaparna Medika Citra Utama, di mana ada dokter penyakit dalam, atau lebih bagus lagi kalau spesialis reumatologi ya, karena memang autoimun ini juga termasuk diantaranya penyakit-penyakit yang mengenai persendian. Ada yang disebut dengan rheumatoid arthritis, ada yang disebut dengan osteoartritis. Jadi memang si lupus ini juga mengenai sendi-sendi, baik sendi besar dan sendi yang kecil, Neng, gitu ya. Iya, itu menular nggak sih, Mi, penyakitnya? Penyakitnya bukan penyakit yang menular, ya. Namun memang sekarang itu sudah banyak disosialisasikan karena memang penyakit lupus ini penderitanya disebut ODAPUS. Orang dengan lupus memang harus tetap menikmati hidup yang berkualitas, harus tetap produktif, harus bisa tetap mengantor. Jadi berdamai dengan si penyakit lupus itu sendiri. Dan memang status kesehatan perempuan itu di Indonesia memang masih sangat mengkhawatirkan ya. Seperti kasus anemia pada ibu hamil masih tinggi sehingga banyak anak-anak yang menderita stunting. Anemia pada ibu hamil tinggi sehingga banyak anak-anak yang menderita BBLR atau berat bayi lahir rendah, sehingga nanti berdampak pada stunting juga. Kemudian ibu hamil yang menderita HIV/AIDS, ibu hamil yang menderita sifilis, ibu hamil yang menderita hepatitis B, itu juga membuat status kesehatan perempuan tidak begitu menggembirakan. Dan juga penyakit-penyakit lainnya, ada yang menderita TBC dan penyakit-penyakit menular lainnya. Kemudian ada yang mengalami gangguan kesehatan mental juga. Nah, makanya kita harus memberikan perhatian, harus bisa mendeteksi dini penyakit-penyakit apa yang menyerang perempuan. Karena perempuan itu memang tugasnya banyak dan rentan, vulnerable untuk terkena suatu penyakit tertentu. Untuk lupus juga mungkin masih jarang yang sadar bahwa dia itu sebetulnya menderita suatu penyakit yang dikatakan frustrating and debilitating. Jadi melumpuhkan, menyebabkan rasa frustasi. Oleh karena itu kita membuka mata, make lupus visible gitu ya. Iya. Kalau untuk pencegahannya nih Mi, biar khususnya saya umumnya buat yang nonton, biar kita terhindar dari penyakit ini, itu gimana? Iya. Biar kita terhindar dari penyakit ini, yang pertama adalah terhindari dari sinar matahari ya secara berlebihan. Kalau bisa pakai sun protective factor atau SPF. Kemudian yang kedua, kita harus punya coping mechanism terhadap stres yang terjadi di dalam kehidupan kita. Stres itu ada yang positif, ada yang stres negatif yang disebut dengan distress. Kalau stres negatif menyebabkan kortisol tinggi, dan itu berperan dalam proses inflamasi atau peradangan di tubuh kita, di mana autoimun juga tidak terlepas dari proses peradangan yang berlebihan di tubuh kita. Reaksi terhadap patogen dari luar, internal threat, dari luar external threat, ancaman eksternal, dan dari dalam atau internal threat. Kemudian yang selanjutnya, kita juga tidak boleh terlalu stres berlebihan. Jangan merokok juga. Dikatakan orang-orang yang merokok lebih cenderung terkena penyakit SLE. Jadi memang kita harus berupaya supaya staying well ya, supaya tetap kita itu sehat, bahkan di usia menua pun, usia pralansia, lansia, tetap vital, tetap lincah, tetap bergairah menjalani kehidupan. Jangan beranggapan bahwa usia tua itu identik dengan penyakit. Ya, Neng Elsa ya. Ngomong-ngomong Teh Nuraini itu nama lengkapnya teh siapa? Atau belum dikenalin? Nama lengkapnya Nuraini Cahyati Ningsih. Tapi ya. Kalau di kantor sama di kampus mah nggak pada tahu namanya Nuraini. Soalnya dipanggilnya Nyoe. Nyoe? Iya, nah disebut Nyoe. Nggak tahu, itu panggilan dari SMP. Ararane da si masuk sama aya Profesor Etu, aya si Pren Om Arif. Iya. Aya Teh Nuraini. Jarang yang manggil Nuraini, enggak, tapi Nyoe. Jadi Mami itu sekarang teh Elsa lingkaran dalamnya, inner cycle-nya itu orang-orang PRKI, Pergerakan Relawan Kemanusiaan Indonesia ya. Jadi kata Mas Lutfi, Mami teh semangatnya harus semangat 25 tahun. Pokoknya mah gawe tegaskeun gitu ya. Mas Uslan ya. Selalu jadi, semangat ya Mi. Ya kan kita memberikan edukasi kesehatan ya. Jadi ini amal sederhana Mami berinya sebelum meninggal dunia teh kan kita teh
harus memberikan, tapi ulah ka maot atunya sing panjang umurnya, Iya, doakeun nya. amin, Min. Teh Elsa doakeun atuh mami sing panjang umurnya. Dan mami teh baru 51 tahun dan rasaan mah 30 tahun gitu nya. Iya. Nah, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Meskipun kadang-kadangnya sok heuh teh amun dina TikTok sok bilang pamer, cenah bukan pamer ilmu atuh ya. Cenah ilmu itu seperti celana dalam, sudah tidak usah dipamerkan. Padahal mah tidak pamernya, aku mah share knowledge with love gitu nya Teh Elsanya. Karena memang mami kan sejatinya orang promkes, promosi kesehatan seperti Teh Elsa juga, tapi sekarang Teh Elsa lebih banyak jadi itu ya mengurus Pak Kadis gitu. Jadi aspri. Jadi Pak Kadis itu seperti Hotman Paris punya. Jadi memang perempuan itu harus dilindungi. Kayak ibu hamil tuh kan ya harus ANC 6 kali selama kehamilannya, harus USG. Nah ini juga perempuan juga kalau ada gejala-gejala ke arah lupus itu harus bisa dideteksi oleh dokter umum. Kemudian ada pemeriksaan imunologis untuk yang lupus itu ada anak antibody, kemudian ada anti sDNA. Nah itu bisa dilakukan di laboratorium yang ada di Kota Tasik. Mungkin Labkesda kita mah yang Labkesda yang di Pancasila yang kemarin kebakaran belum bisa Teh Nuraini memeriksa itu, tapi sekarang sedang menuju akreditasi Labkesda. Tadi mami sudah workshop di Hotel Grand Metro. Kahuruan Labkesda Teh Elsa tahu nggak? Mudah-mudahan bisa segera diatasi ya permasalahan-permasalahan yang kemarin itu. Karena Labkesda itu juga sudah bisa meriksa kayak pemeriksaan urin, pemeriksaan gula darah yang begitu udah bisa, dan pemeriksaan sampel air. Tapi untuk pemeriksaan imunologis lupus mah belum ke arah sana. Ya gitu mungkin ya penonton, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit lupus yang udah dijelasin nih sama Mami, soalnya ngeri banget ya. Iya. Kemudian ada periksa lupus sendiri, saluri kan ayah sadari Om Ruslan ya. Periksa payudara sendiri untuk mengecek apakah ada benjolan di payudara kita. Kalau saluri mah periksa lupus sendiri. Ada tidak nyeri dan bengkak pada persendian, terutama di lengan dan tungkai, menyerang lebih dari 2 sendi dalam jangka waktu lama, atau ujung-ujung jari tangan dan kaki pucat hingga kebiruan saat udara dingin, kemudian nyeri dada, terutama saat berbaring dan menarik napas panjang, kejang atau kelainan saraf lainnya, kelainan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang sudah terkena lupus harus menghindari sinar matahari dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore, karena memang orang yang lupus tadi itu bersifat fotosensitif atau sangat sensitif terhadap cahaya. Bahkan si lupus ini Teh Nuraini bisa menyerang organ ginjal yang disebut dengan lupus nephritis ya, sehingga ada keluhan, ada proteinuri, ada kebocoran protein dari ginjal gitu ya. Jadi memang gejalanya sistemik mengenai seluruh organ tubuh kita, dari mulai kulit, kemudian rongga mulut, terjadi sariawan mulut, kemudian bisa mengenai rambut bisa rontok sehingga terjadi kebotakan Mas Ruslan, mirip atau kanker ya, alopecia. Bahkan si lupus ini juga bisa terkena pada ibu hamil, sehingga ibu hamil itu tapi kan hamil itu hak semua orang. Untuk penderita lupus apabila ingin hamil harus konsultasi dulu dengan dokter kandungan dan berkolaborasi dokter kandungannya dengan ahli reumatologi. Kemudian harus dipikirkan alat kontrasepsi apa yang cocok untuk penderita lupus. Kemudian lupus juga ada klasifikasinya, ada lupus yang ringan, ada lupus yang sedang berat, ada lupus yang berat. Lupus juga bisa mengalami kekampuhan atau yang disebut dengan flair. Dan lupus juga ini merupakan suatu penyakit yang memang harus betul-betul si penderitanya juga harus sabar menjalaninya ya, karena memang keluhannya yang banyak tadi dan bersifat sistemik atau multi organ, sehingga disebut penyakit 1000 wajah atau great imitator. Yang jelas kita dengan melakukan lifestyle yang ya tadi kata dokter Eti ya Teh Elsa ya, harus berusaha untuk happy, menggembirakan diri sendiri,
jangan membiarkan pikiran-pikiran negatif berkongsi dengan diri kita ya. Bebaskeun. Bebaskeun, intinya happykeun, strongkeun, karena masalah itu semuanya itu memang punya kalau masalah ya. Iya. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Yang penting kalau orang Islam mah harus selalu menyadari bahwa masalah atau kesulitan itu tanda bahwa kita itu sedang didewasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mencintai masalah, cenah kalau mau di TikTok mah teh Elsa ya. Karena yang memberi masalah itu juga mencintai kita. Mungkin dengan cara itu kita didewasakan. Jadi Teh Elsa ada yang disebut dengan psikoneuroimunologis. Jadi psikoneuroimunologis itu mengatakan bahwa kondisi main Teh Noeni atau pikiran kita itu sangat memengaruhi badan kita. Mami misalkannya kalau sedih sok uring-uringan sok koream ke kantor teh. Tapi mun mami ceria mah tinggalnya Teh Elsa ya. Pokoknya mah kita sebagai orang yang bekerja mah tidak usah terlalu banyak sedih, tidak usah terlalu banyak nonton lebay gitunya, merasa susah sendiri gitu. Tapi kita diniatkan setiap hari itu saya ya udah dianugerahi sebagai ASN ya, kan tidak semua orang jadi ASN ya. Aku kona bekerja, aku bermanfaat untuk kantor, untuk Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi mami mah kan seksi nate seksi kesehatan masyarakat teh saya bidang upaya pelayanan kesehatan yang diurus mami teh ti ompong sampai ke ompong sih gampang dari mulai konsepsi teh pertemuan sel telur sama spermasi papa sampai ke lahir mana diurusku seksi mami, ibu hamilnya harus dikawal, harus lahir dengan selamat, yang komplikasi harus dirujuk ke rumah sakit SMC, ke dokter Objin, dokter Asep Taslim, dokter Riki Prasetya SPOG. Udah lahir ditinggali deui bisi tos nipas teh terjadi kematian. Kemudian anak sekolah juga di mami diurus yang namanya kesehatan remaja, ada sekolah sehat, ada posyandu remaja. Sampai ke lansia ge diurus ku mami. Ada yang disebut dengan seksi lansia. Jadi pangkumplitnya ya Teh Elsa ya seksi mami ya. Ditambah dengan kesorga kesehatan olahraga, pengukuran kebugaran jasmani yang harus dilakukan di masyarakat, Mas Ruslan, di SKPD dan di kecamatan. Segitu mungkin ya penonton, mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat seperti mami. Iya. Dan selalu ceria dan selalu bersyukur. Tuliskan apa yang disyukuri setiap harinya, 3 hal yang disyukuri. Count your blessing, hitunglah berkahmu. Do not just count your sorrow, jangan hanya menghitung kesedihanmu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton.